Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini nih kita bakal rangkum film yang berjudul Squid Game yang dirilis pada beberapa hari yang lalu. Film ini menceritakan seorang pria yang terlilit hutang. Namun tiba-tiba dia bertemu sesosok pria misterius dan menawarinya untuk bermain permainan yang total hadiahnya 45,6 miliar won atau setara dengan 554,1 miliar rupiah. Namun, tidak semudah itu Ferguson. Di sisi lain, dia juga harus mempertaruhkan nyawanya. Ya udah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, siapin bantal, gak usah scroll mantan, jak teman-teman sekeluar, kau perlu kenyamanan dan selamat menonton. Film diawali dengan sesosok pria, dia bernama Gyun. Perlu kita ketahui lebih awal, dia bekerja sebagai supir, tapi karena dia senang berjudi, akhirnya dia terlilit hutang yang banyak. Dan akhirnya istrinya pun meninggalkannya, di mana sekarang dia hidup berdua di apartemen ibunya. Gihun bercerita ke ibunya bahwa hari ini adalah hari ulang tahun putrinya dan ingin meminjam uang kepada ibunya. Namun si ibu hanya memberinya sedikit. Akhirnya Gihun mencari cara untuk mencari rekening ibunya. Sesampainya di ATM, dia kebingungan. Sudah 2 kali mencoba pinnya, namun tetap gagal. Hingga di mana Gihun berpikir keras, akhirnya dia mengetahui pin kartu rekeningnya, yaitu sesuai tepat dengan hari jadi anaknya. Akhirnya setelah dia mengambil uang, dia langsung tancap pergi ke tempat taruhan pacuan balap kuda. Yang bisa kita simpulkan bahwa uang yang tadinya untuk merayakan hari ulang tahun anaknya malah dipakai untuk berjudi. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya pun dia memenangkan taruhan. Setelah dapat taruhan, dia memberi teller tadi sedikit uang dan dia pun berinisiatif menelpon dan bergegas menemui anaknya. Namun apa yang terjadi? 야, 기훈아! 야, 오랜만이네! 사랑해? Sesampainya dia di luar, dia malah dikejar oleh rentenir dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Tiba hingga di mana scene dia menabrak seorang wanita, yang dimana wanita tersebut bukan hanya cameo saja di film ini, yang nantinya kita bakal diperlihatkan wanita tersebut di next scene selanjutnya. Lanjut, akhirnya pun tiba scene di mana Gihun pun tertangkap. Dia dipaksa untuk mengembalikan hutangnya itu, namun si Gihun hanya memiliki uang pas-pasan dan hendak membayarnya. Tapi tiba-tiba uang yang didapat hasil berjudi tadi hilang di sakunya. Dan dia pun tersadar bahwa wanita yang ditabrak tadi itu adalah copet. Akhirnya pun dia disiksa, namun dia juga dibebaskan. Dengan catatan dia harus mencap kontrak yang dimana isi surat tersebut adalah surat penyerahan organ tubuh si Gihun. Yang dimana bisa kita simpulkan, jika selama 1 bulan Gihun tidak membayar hutangnya, si rentenir-rentenir ini bakal mengambil ginjal dan matanya si Gihun. Anjir, ngeri lah. Akhirnya pun si Gihun kembali ke teller yang tadi dia berikan uangnya dan meminta untuk mengembalikan uang yang diberinya tadi. Hingga tiba scene di mana dia mengajak anaknya makan tteokbokki di kaki 5. Namun si anak bilang bahwa ibu melarang dia memakan tteokbokki karena itu nggak sehat untuknya. Dan dia juga bilang bahwa kemarin malam dia makan-makan bersama ibu dan ayah tirinya dengan sebuah stik. Akhirnya Gihun pun mengalihkan topik pembicaraan dan memberikan putrinya sebuah hadiah. Tapi pas dibuka, isinya sebuah pistol. Sontak si anak terkejut dan mematik pelatuknya. Namun tak diduga, pistol tersebut hanyalah sebuah korek. Gihun pun berjanji, di ulang tahun putrinya tahun depan, dia akan memberikan hadiah yang berarti dan berharga untuknya. Mendengar hal itu, si anak hanya terdiam saja. Akhirnya, setelah hari perayaan ulang tahun anaknya, dan selesai memakan tteokbokki, Gihun mengantar anaknya pulang ke rumahnya. Dan ketika Gihun akan pulang juga, dia ketinggalan kereta yang ditujunya. Duduk sendiri menunggu kereta selanjutnya, akhirnya pria misterius pun datang dan berbicara kepada Gihun. Dan mengajaknya bermain permainan masa kecil, yang dimana jika Gihun menang akan mendapatkan 100.000 won. 아저씨 사정 선생님. Akhirnya pun dia menyetujui permainan itu dan permainan itu pun dimulai. Permainan ini cukup simpel ya sebenarnya.
Hanya cukup membalikan arah warna yang lawan punya. Jika terbalik, dialah pemenangnya. Berulang kali Gi-hun gagal. Gagal, gagal, gagal lagi. Dan gagal terus seterusnya. Pokoknya mah rungkad lah. Akhirnya ada juga Dewi Fortuna datang. Gi-hun pun menang dan mendapatkan 100.000 won. Setelah mendapatkan uang, Gi-hun pun ditawari permainan yang lebih menarik dan diiming-imingi akan mendapatkan uang lebih banyak. Awalnya dia menolak dan mengingat banyak kasus penipuan di Korea. Tapi ternyata si pria itu tahu banyak tentang Gi-hun. Mulai dari riwayat pekerjaan, jumlah keluarga, rumah, hutang 160 juta won, hutang ke bank 300 juta won, kayak gitulah. Akhirnya pun si pria tadi memberikan kartu namanya, dan jika Gi-hun tertarik, Gi-hun bisa menelpon lewat nomor yang ada di kartu nama berikut. Scene pun berpindah, di mana kita diperlihatkan Gi-hun sedang pulang dan menyempatkan diri untuk membeli di toko ibu milik temannya. Si ibu pedagang tersebut memiliki anak yang bernama Song-woo. Dia adalah teman si Gi-hun, dan si ibu mengatakan bahwa Song-woo sedang berada di luar negeri untuk melakukan perjalanan bisnis. Sembari pulang dan membawa bekal ikan, dia pun bertemu kucing. Meskipun si Gi-hun sedang susah ya dan kelaparan, dia tetap memberikan makanannya sedikit untuk si kucing. Patut dicontoh nih, daripada kalian hobinya gibah terus. Singkat cerita, sesampainya Gi-hun di rumah, dia memberikan uang hasil bermain dengan si pria misterius tadi kepada ibunya. Namun si ibu mengalihkan pembicaraan dan memberitahu bahwa anaknya akan pindah ke Amerika bersama ayah tiri dan mantan istrinya untuk urusan bisnis. Maaf nih kalau banyak lompatan waktu. Soalnya pokoknya di film ini banyak lompatan waktu gitu pokoknya. Udah. Next, lanjut. Akhirnya Gi-hun mengingat bahwa tadi saat memakan tteokbokki dengan anaknya, ekspresi muka anaknya sangat datar dan sedih. Ngeh akan hal ini, Gi-hun pun pasrah mengingat bahwa hak asuh anaknya sudah didapat oleh mantan istrinya. Namun si ibu bilang dan menyemangati Gi-hun, apabila Gi-hun bisa membuktikan bahwa dia bisa membiayai anaknya, dia pun bisa merebut kembali hak asuh anaknya itu. Di setiap jam, menit, detik, dan waktu, Gi-hun pun melihat kembali foto-foto bersama anaknya dan kenangan masa lalunya. Sadar akan hal itu, Gi-hun pun berpikir dan mencoba menelpon kartu nama yang diberikan pria misterius tadi untuk mengikuti permainan yang dimana hadiahnya sangat besar. Singkat cerita, Gi-hun pun dijemput oleh seruan pria misterius tadi. Dan sebelum masuk mobil, semua peserta diberikan sandi. Akhirnya Gi-hun pun benar menjawab sandinya dan memasuki pintu mobilnya. Lalu tiba-tiba gas tidur pun muncul dan mereka pun pergi. Singkat cerita, Gi-hun pun terbangun dan mendapati dirinya berada di tempat misterius. Gi-hun pun berjalan menuju tengah-tengah, tapi Gi-hun pun kebingungan mendapati pesertanya ternyata cukup banyak. Saat dia berjalan ke tengah, dia pun dibuat heran. Loh, kok bisa ada kakek ikut mendaftar? Si kakek peserta pertama dan si Gi-hun adalah peserta terakhir. Namun, tak sempat mengobrol lama dengan si kakek, terjadi kericuhan di tempat itu. Seorang preman dan wanita. Dia pun penasaran apa yang sedang terjadi. Melihat itu, Gi-hun pun tersadar dan ikut marah karena mendapati si wanita yang mencopetnya tadi ada di permainan itu juga. Namun, Gi-hun malah ikut ditendang oleh si preman tadi. Karena kesalahpahaman pun muncul. Si preman mengira dia hanya ikut campur urusan pribadinya. Belum selang lama pun kericuhan itu terhenti. Dan muncul segerombolan orang misterius. Singkatnya kita panggil mereka para panitia lah. Panitia pun menyambut dan menjelaskan semuanya ke semua peserta. Bahwa jumlah hadiah yang diberikan sangat-sangat besar. Namun salah satu dari kerumunan itu bilang, bagaimana bisa percaya kalau dompet dan HP disita? Hati pun ikut tersiksa. Panitia pun bilang, maafkan untuk hal itu karena kita harus menjaga kerahasiaan dan tempat ini. Panitia pun mencoba membuktikan dengan dokumenter video orang-orang yang mengikuti permainan itu. Di mana ternyata semua orang yang mengikuti permainan itu adalah orang-orang yang memiliki hutang semua. Dan panitia pun memberikan kesempatan kepada mereka. Mereka bilang, kembali ke kehidupan lama, dililit hutang atau bermain permainan dan menang. John pun bertanya, berapa sih setelah hadiahnya? Panitia pun menjawab, kira-kira sekitar 45,5 miliar won atau setara dengan 554,5 miliar rupiah. Selanjutnya, panitia membuat perjanjian dengan pemain dan mengisi formulir, bersedia mengikuti atau tidak. Namun,
Itu pun ada 3 pasal. Namun itu pun ada 3 pasal. Yang pertama, peserta nggak boleh berhenti bermain. Dan yang kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Yang ketiga, permainan akan berhenti jika semua orang mayoritas setuju permainan itu berhenti. Akhirnya pun semua orang setuju dan diambil fotonya satu persatu. Dan akhirnya pun mereka dipersilahkan untuk bermain game pertama. Namun kita juga diperlihatkan sesosok pria misterius, dia bernama Frontman. Lanjut, akhirnya Gi-hun bertemu temannya, anak si penjual ikan tadi. Dia bernama Songwoo jika kalian lupa. Ternyata Songwoo juga memiliki hutang cicilan kredipo. Lanjut, oke, di sini nih kita diperlihatkan robot anak kecil dan game pertama pun dimulai. Untuk game yang pertama, namanya adalah lampu merah, lampu hijau. Singkatnya, peraturan permainan ini adalah ketika aba-aba lampu hijau, mereka harus bergerak melewati garis di belakang si robot. Dan ketika lampu merah, mereka harus berhenti diam tanpa diketahui si robot. Dan ketika pemain berhasil melewati garis finish dengan waktu yang sempurna, mereka akan lolos. Namun, ketika pemain tidak bisa melewati garis dan waktu pun habis, mereka akan dieliminasi. Dan kita pun diperlihatkan dengan 2 orang pria yang sedang asik membicarakan taruhannya. Siapa yang cepat melalui garis finish duluan, dialah pemenangnya. Akhirnya pun game dimulai. Waktunya hanya 5 menit. Intinya dari permainan ini, saat si robot menghadap pohon, mereka harus maju. Tapi saat si robot itu berbalik, mereka harus diam. Oke, lanjut. Tapi si pria berdua tadi yang taruhan, salah satu dari mereka bergerak dan tidak diam. Akhirnya pun si pria pirang itu dieliminasi. Awalnya semua peserta diam dan tenang. Tapi saat mengetahui cara eliminasi peserta dengan cara dibunuh, semua orang pun histeris panik dan ingin kembali pulang ke rumahnya. Berlarian tapi apesnya, mereka pun ditembaki. Mengingat permainan ini peraturannya adalah ketika si robot berbalik, mereka harus diam. Jika tidak akan dieliminasi. Satu persatu tereliminasi. Tapi ternyata robot itu hanya sensor pendeteksi. Dan dari atas muncul robot senjata yang otomatis menembak jika ada peserta yang bergerak. Semua peserta pun yang tersisa akhirnya diam dan tidak bergerak, termasuk Gi-hun dan Songwoo. Akhirnya pun game dimulai kembali. Tapi tiba-tiba si kakek peserta nomor 1 melangkah dengan girang dan senang tanpa rasa takut. Akhirnya pun semua orang bergerak karena melihat si kakek dengan gagah maju paling depan. Hampir 50% pemain dieliminasi. Waktu pun singkat semakin sedikit. Gi-hun pun buru-buru menuju garis finish. Waktu menunjukkan 20 detik terakhir. Namun ketika Gi-hun berlari dan robot membalikan kepalanya, dia pun mau jatuh. Tapi ada seseorang yang berusaha menolong Gi-hun dengan menarik kerah jaketnya agar tidak jatuh dan tidak tereliminasi. Dan ketika waktu tinggal 3 detik lagi, mereka pun lari dan lompat sampai di garis finish. Semua orang pun terheran-heran. Ini sebetulnya game apaan sih? Dah dulu mah aku cuman main kaleci bari oleh-olehan. Peserta yang tidak sampai garis finish, mereka dieliminasi. Dan scene diakhiri dengan sebuah pulau terpencil dan misterius. Part 1 pun selesai. Di part 1 ini Mimin juga capek ya nontonnya. Karena di setiap scene cuman hutang terus yang dibahas. Tapi gak apa-apa lah, Mimin gak terlalu ruwet karena di part 1 ini sudah mulai ditunjukkan permainannya. Dan mulai asik. Oke, kalau gitu buat yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Dan aktifkan lonceng di pinggir tombol subscribe ini. Karena kalau gak subscribe, kita gak bakal kenal. Kalau kata pepatah mah, tak kenal maka tak tuntuang. Ya udahlah, lanjut ke next part 2.